Teman-teman, hari ini saya bersama seorang warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia, berkedok menawarkan pekerjaan di luar negeri sebagai operator game online, admin, asisten, tetapi sejatinya adalah scammer cryptocurrency. Yang bersangkutan berhasil melarikan diri dengan pertaruhan nyawanya. Sekarang kita akan mendengarkan ceritanya. Sekarang kita mulai, saya ingin berkenalan. Boleh tahu Anda usia berapa sekarang? 29. 29. Iya. Anda di Indonesianya berasal dari mana? Kalau saya dari Indonesia. Indonesia. Nah, gimana ceritanya Anda bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia? Boleh cerita? Jadi itu awal mulanya di tahun 2022 terus saya mencari pekerjaan lewat akun sosial media Facebook, dan saat itu yang bersangkutan mungkin melihat beberapa postingan saya dalam ruang lingkup itu dan bersangkutan menghubungi saya secara pribadi lewat Facebook inbox. Lalu kami melakukan sebuah interaksi di mana yang bersangkutan bertanya kepada saya apakah saya minat untuk mendapatkan pekerjaan di Thailand. Jadi waktu itu dia mengatakan seperti itu, lalu saya bertanya untuk jenis pekerjaannya dan dia berkata bahwa pekerjaan itu bergerak di bidang game online. Lalu saya bertanya lebih lanjut soal visa kerjanya dan bagaimana cara kerjanya. Lalu beliau menjelaskan, terus dia bilang kepada saya bahwa nanti ketika sampai mereka akan memberikan visa kepada saya. Mereka akan urus semuanya, untuk akomodasinya semua mereka akan tanggung, tempat tinggal dan makan semuanya ditanggung mereka. Dan juga setelah kami melakukan percakapan lebih lanjutnya itu ke WhatsApp, lalu dia melakukan interview dengan saya. Dengan ada satu lagi, salah satunya itu orang mereka yang katanya leader. Terus saya diperkenalkan lagi dengan orang satu perempuan Indonesia, dan di situ dia fungsinya itu sebagai seperti translator. Jadi saya semakin diyakinkan oleh orang ini untuk bisa bekerja di sana untuk bidang yang game online ini, karena waktu dalam percakapan itu mereka bertanya saya punya terakhir pendidikan saya, dan kebetulan karena mereka di game online, saya juga desain grafis, jadi saya merasa bahwa pekerjaan ini sesuai dengan bidang saya. Pendidikan terakhir Anda apa? SMK untuk desain, Pak. SMK desain grafis. Tadi Anda sebutkan ada perekrut, ada leaders, ada translator. Iya. Anda pernah ketemu secara langsung dengan orang-orang tersebut? Kalau leadernya ketemu, kalau translatornya ketemu, karena kita sudah sama-sama bekerja di dalam satu tempat, Pak. Tapi untuk yang perekrut, setelah ditanya ternyata dia itu waktu dia merekrut saya, dia sudah tidak lagi bekerja dalam tim yang sama. Jadi dia dibawa di tim yang di lantai 2. Jadi ketika dengan perekrut Anda hanya berinteraksi di Facebook saja, sama WhatsApp. setelah kemudian Anda berhasil direkrut, kemudian putus kontak dengan perekrut. Dia sampai saya tiba di tempat pekerjaan itu, tepatnya di Laos, itu dia langsung hilang, tidak ada kontak. Iya, dia mengganti nomornya. Nomor handphone, nomor WhatsApp-nya Iya, semuanya diganti. Nah, dengan leader dan translator Anda ketemunya di Indonesia atau di Laos. Di Laos. Jadi ketika saat masih di Indonesia Anda tidak bertemu dengan siapapun? Tidak, saya perginya dari Singapura sih, Pak, waktu itu. Perginya dari Singapura. Nah, tadi Anda mengatakan Anda mendapatkan informasinya dari Facebook. Ya.
Bisa digambarkan, diceritakan apakah itu Facebook Group atau apa, ciri-cirinya seperti apa? Jadi mereka kebanyakan setelah saya sampai di sana dan ada beberapa percakapan saya dengan teman-teman yang juga orang Indonesia, dan saya bertanya soal cara mereka direkrut, dan saya mengetahui bahwa mereka itu merekrut dengan banyak cara. Oke, kalau mereka mengambil saya dari lowongan kerja Indonesia untuk luar negeri. Lowongan kerja Indonesia untuk luar negeri di Facebook. Terus kalau teman yang lain, mereka direkrut berdasarkan lowongan kerja yang di Facebook yang memang udah tertera nomor yang bisa dihubungi. Seperti itu. Dan juga ada yang beberapa direkrut itu langsung dari bagian perekrutan itu dia nggak bercerita soal gimana cara direkrutnya, tapi dia bilang mereka dibawa langsung ke bagian agensi dari perusahaan tersebut di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Tepatnya di mana saya tidak begitu tahu, tapi lokasinya itu Jakarta Timur. Terus ada lagi dari beberapa yang pernah sebelum saya untuk bertemu dengan mereka ini, ada beberapa yang menawarkan saya pekerjaan dengan bidang yang sama, tetapi ada di beberapa negara yang lainnya, seperti itu. Negara lainnya seperti apa? Filipina, Dubai, Kamboja, Myanmar. Oke, tadi Anda katakan untuk Anda game online, tapi ada bidang pekerjaan lainnya. Bidang Pekerjaan lainnya misalnya, Anda tahu? Kalau dari teman-teman yang sudah saya bicara dengan mereka, kita ngobrol, mereka bilang ada yang dikatakan dijanjikan untuk menjadi asisten, ada yang dijanjikan untuk menjadi administrasi, ada yang dijanjikan, dan ini mereka juga dijanjikannya itu lewat agensi yang di Jakarta Timur itu, Pak. Oke. Di Jakarta Timur. Jadi kalau yang lainnya itu juga dijanjikannya itu kamu datang aja, pokoknya di sini aman, kamu paling cuma jadi tangan kanan kepercayaan saya, itu bahasa dia. Oke, jadi kita rangkum sebentar. Jadi Anda dapat informasinya lewat Facebook, kemudian Anda tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi kemudian Anda berangkat ke tempat kerja, dijanjikan di Thailand, tapi kemudian tempat kerjanya di Laos. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebelum Anda berangkat ada kontrak nggak? Oke, jadi saya sudah bertanya soal kontrak, dan saya diyakinkan lagi oleh translator tadi yang orang Indonesia, karena dia sudah bekerja di situ yang katanya sudah 2 tahun. Tapi setelah itu saya baru sadar, baru ketahui kalau dia sebenarnya baru kerja 3 bulan. Jadi saya diyakinkan karena dia juga sama-sama orang Indonesia, jadi saya merasa aman dalam posisi itu, Pak. Diyakinkan tidak perlu ada kontrak maksudnya? Tidak, diyakinkan untuk kamu tidak usah khawatir, sampai sini akan ada kontrak, seperti itu, Pak. Nah, terus dibilangnya nanti di situ nanti ada visa B3 kalau nggak salah. Nanti sampai sana setelah 15 hari baru dibikin visa yang untuk perusahaannya. Visanya saya lupa. Seperti itulah, Pak. Anda tidak melakukan konfirmasi kepada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri atau perwakilan Indonesia? Dan itu kesalahan saya, Pak. Tidak. Tidak. Anda berangkat sepengetahuan keluarga? Pengetahuan keluarga hanya tahu bahwa saya akan melakukan perjalanan ke Thailand. Oke. Tapi untuk jenis kerjaannya saya belum menyampaikan. Apa yang diberikan oleh perekrut kepada Anda saat Anda masih di Indonesia? Jadi waktu itu cuman nggak dikasih apa-apa sih, Pak. Cuman karena dijanjikan bahwa tiket pesawat itu nanti dibelikan. Jadi saya pikir oke, terus nanti dia sudah kasih yang orang Indonesia itu sendiri sudah meyakinkan saya bahwa di sini dia aman, berarti saya juga aman, seperti itu, Pak. Jadi tapi kalau saya dalam bentuk materi ya cuman itu aja tiket flight dari tempat saya ke Thailand aja, seperti itu. Oke, jadi Anda berangkat dengan tiket yang diberikan oleh perekrut sampai ke Thailand. Sampai Thailand. Di kota? Sampai di Bangkok. Pertamanya di Bangkok,
lalu di over ke Chiang Rai untuk penerbangan jam 3 sore. Tiket Bangkok Chiang Rai Semuanya mereka. Jadi saya dikirim tiket untuk penerbangan Chiang Rai ke Bangkok ke Chiang Rai untuk penerbangan jam 3 sore hari itu. Oke. Hari yang sama. Anda mendapatkan tiket Bangkok Chiang Rai-nya saat Anda masih di Indonesia atau saat sesudah di Bangkok? Itu sudah di Indonesia Pak, tapi saya cuma dikasih pertama itu yang dari Bangkok aja pertamanya. Oke. Tapi Anda tidak curiga bahwa Anda akan dibawa Dari Chiang Rai Chiang akan di... Sama sekali tidak Pak. Oke. Boleh diceritakan begitu Anda mendarat di Chiang Rai itu gimana? Oh ya, jadi pas waktu sampai di Chiang Rai, saya masih di Bangkok, saya udah wanti-wanti sama yang orang Indonesia. Saya bilang, ini saya sudah di Bangkok, gimana? Terus dia bilang, ini ada tiket, nanti kamu naik ke Chiang Rai. Terus saya bilang, Chiang Rai itu kemana lagi? Terus dia bilang, kamu tanya ke bagian orang untuk tiket, kamu check-in, terus habis itu mereka akan tunjukin kamu kemananya. Nanti sampai di Chiang Rai ada yang jemput. Nah, begitu seperti itu Pak. Jadi setelah itu saya putar-putar, saya pergi sampai di Chiang Rai, ketemu sama ada orang memang yang jemput, pegang nama saya di depan situ. Terus dia bilang, kamu ini ya, gitu, dia nyebut nama saya. Terus saya bilang ya. Terus saya dibawa ke ruang tunggu, bukan ruang tunggu umum ya, ada ruang tunggu khusus untuk kayaknya untuk mereka itu ya, untuk rekrut orang. Saya juga begitu ngerti. Terus tiba-tiba setelah itu ada satu orang datang, terus bawa saya dengan mobil, kurang lebih perjalanan setengah jam atau 1 jam seperti itu. Saya kurang begitu paham, nggak begitu perhatikan. Terus saya sampai di perbatasan sungai, jadi ada sungai. Terus saya diarahkan masuk ke loketnya. Terus saya dimintai paspor saya di situ. Saya sempat bertanya, kenapa paspor saya diminta? Tapi mereka di situ tidak ada yang mau berbicara dengan saya dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi saya juga bingung. Terus saya didesak sama yang satunya lagi, seperti kayak bahasa tubuhnya tuh mengatakan kayak cepat seperti itu. Jadi ya udah, saya pikir mungkin ini prosesnya. Jadi saya kasih paspor saya cap disuruh fingerprint, sempat berpikir juga, tapi karena didesak-desak ya sudah, akhirnya saya keluar. Saya ambil paspor saya balik, saya diantarkan dengan kapal sampai di seberangnya. Saya masih berpikir itu Thailand. Saat itu saya masih berpikir itu Thailand Pak, karena di situ ada tulisan, tapi tulisannya itu terlihat seperti tulisan Thailand. Nah, saya juga tidak mengerti bahasa Thailand. Jadi masuk, ada 2 laki-laki datang jemput saya di situ. Nah, pas waktu jemput, saya dibawa, ketemu lagi dengan satu tempat lagi. Saya pikir, ini kenapa harus saya cop lagi? Kenapa harus saya fingerprint lagi? Nah, saya bertanya, mereka juga sama, tidak mau berbicara dengan saya dalam bahasa Inggris. Nah, terus karena mereka yang sudah ambil paspor saya duluan, ya akhirnya ya udah, saya cuma ngikut pada saat itu Pak. Sampai saya tiba di tempat yang mereka sudah taruh, dan mereka bawa ke kamar. Di sana sudah ada 6 orang lainnya di dalam kamar itu. Lalu saya saya sampai itu sekitar pukul 5 atau ya sekitar pukul 5 sore seperti itu, 5 atau 4 sore. Terus habis itu saya disuruh istirahat. 11.30 start kerja malam. Oke, jadi kita flashback sedikit dari Chiang Rai. Ini saya simpulkan juga, berarti dari Chiang Rai Anda diminta untuk stamp out keluar Thailand. Anda nggak tahu bahwa itu Anda keluar dari Thailand, kemudian Anda menyeberangi Sungai Mekong, kemudian Anda stamp masuk ke Laos, dan Anda katakan pada saat Anda setelah masuk, paspor itu sudah dipegang oleh orang-orang yang menjemput Anda. Kemudian Anda dibawa ke satu bangunan, dikasih tempat yang sudah ada 6 orang lainnya, dan Anda langsung bekerja pada hari itu juga pada malam hari. Nah, pertanyaan saya, setelah Anda sampai di gedung itu, paspor itu apakah Anda pegang? Tidak Pak. Tidak. Itu dipegang mereka. Seterusnya? Iya, jadi saya sempat
bertanya beberapa kali, tapi waktu pertanyaan saya yang pertama dijelaskan bahwa itu untuk kepentingan buat visa. Lalu saya sempat bilang juga, saya bilang kalau buat visa harusnya 1 hari selesai, maksudnya untuk paspornya gitu bisa dikembalikan ke saya. Atau bisa lewat foto, saya bilang begitu, karena itu barang saya itu identitas saya butuh, saya bilang gitu. Tapi kata mereka ini sudah prosedur, kamu nggak bisa ambil, seperti itu. Terus setelah itu ya saya tanya dengan beberapa teman yang lain yang kebetulan juga orang Indonesia, dan mereka mengatakan hal yang sama. 6 orang yang Anda katakan tadi orang Indonesia semua? Tidak Pak, di dalamnya itu orang Indonesia hanya kami berdua saat itu, yang lainnya Thailand sama bukan Thailand, sorry, Laos satu sama Malaysia. Malaysia. Iya. Oke, kemudian Anda bekerja mulai jam 11.30 Malam. Kok kerja apa jam 11.30 malam? Jadi saya sempat bertanya waktu saya istirahat, tepat jam 10 saya dibangunkan. Terus saya sempat bertanya karena tidak ada pemberitahuan kalau pekerjaan itu dimulainya tengah malam waktu di sana, waktu saya mau datang. Jadi saya sempat bertanya soal sistem kerjanya. Mereka mengatakan ya sewajarnya seperti pekerjaan game online, seperti itu Pak. Jadi ya karena desain ya seperti itu. Tapi ketika saat sampai, terus dia bilangnya 11.30, saya sempat kaget. Terus saya tanya, kata dia, kamu pasti akan tahu kalau kamu sudah sampai di tempat. Jadi mereka sama sekali tidak kasih tahu saya. Begitu saya turun di kantornya, saya sempat berpikir bahwa mungkin ini seperti kayak menjadi orang yang seperti gigolo, seperti itulah awalnya. Tapi pas waktu saya sampai di bawah, terus saya lihat semua di situ komputer. Nah saya yakin di situ mungkin ini desainnya untuk menjadi seorang desain grafisnya, seperti itu. Oh oke. Jadi ketika Anda pertama kali lihat tempat kerja Anda banyak komputer, Anda berpikir oh ini sesuai dengan bidang Kerja Anda. desain grafis. Iya. Tapi persisnya apa yang Anda lakukan? Jadi pas waktu sampai ternyata desain grafis itu kan harus ada dia punya program-programnya, tapi setelah saya cek ternyata nggak ada. Terus dijelaskan sama orang yang Indonesia tadi ini, dia bilang kamu harus bikin karakter. Terus saya sempat berpikir karakter itu mungkin karakter seperti komik seperti itu karena desain. Terus dia bilang bukan. Oke. Terus saya bilang karakter yang seperti apa, lalu dikasihkan contoh kepada saya. Jadi saya dituntut untuk membuat satu karangan itu yang kita sebut karakter, di mana saya harus membuat nama palsu, saya harus membuat sebuah karangan cerita, tapi itu harus terlihat real. Jadi di situ saya harus bikin nama palsu, alamat palsu, dan cerita bahwa saya di situ adalah karena di situ jadi saya bilang saya adalah seorang writer, seorang penulis, dan saya sudah tinggal di US. Di US itu selama 2 tahun, tepatnya di Nevada. Dan pekerjaan saya itu sebagai seorang writer, dan saya harus memiliki bisnis. Jadi di sana ditekankan kamu seorang pekerja yang berkelas dan kamu harus punya bisnis. Jadi itulah yang cara untuk kita pakai nanti untuk menjerat orang, untuk masuk dalam permainannya mereka, seperti itu Pak. Jadi kayak menipu? Jadi menipu, jatuhnya menipu. Jatuhnya menipu orang. Seperti itu. Anda menggunakan bahasa Inggris? Saya menggunakan bahasa Inggris. Tertulis dan lisan? Tertulis dan lisan Pak. Anda pernah tes TOEFL? Enggak sih Pak, belum. Oke. Tapi Anda diminta untuk mengaku sebagai orang Amerika? Orang Asia Amerika, maaf. Asia Amerika Amerika. yang tinggal di Nevada. Iya. Sebagai karakter sebagai orang Amerika di Nevada ini, apa yang Anda lakukan kepada calon korban yang akan Anda tipu? Oke, jadi kami di situ setelah saya buat sebuah karangan seperti itu, lalu ditekankan bahwa saya harus buat sebuah cerita, di mana cerita itu ketika nanti berhadapan dengan customer yang minta untuk video call, customer akan mengerti bahwa kamu harus menolak. Seperti itu. Jadi dibikinkan cerita bahwa saya mengalami sebuah keadaan traumatis dengan video call.
dari masa lalu saya, seperti suami saya berselingkuh, saya bertemu suami saya dengan perempuan di saat melakukan video call, seperti itu Pak. Oke, intinya menghindari video call. Iya, jadi menghindari video call-nya seperti itu. Terus setelah itu kita membangun trust issue dengan customer. Untuk informasi, kita disuruh untuk membuat sebegitu banyaknya akun dating online. Jadi dating online yang kita selalu pakai itu, karena itu jangkauannya kita punya targetnya itu US Kanada. Oke, Anda menargetkan orang US dan orang Kanada. Ya. Jadi kami dimintakan untuk membuat dating online itu kita melakukan lewat Tinder, Bumble, sama satu lagi ada satu Aplikasi Kencan ya. aplikasi Kencan Butanya. Lalu dari situ kita mulai ketemu dengan customer, kita mulai filter customer dalam artian profile. Iya, profil customer ini dia punya kualitasnya bagus atau tidak dalam artian ekonominya Pak. Oke. Jadi setelah kita sudah lihat dia bagus, kita membuat komunikasi lewat kita dituntut untuk secepat mungkin mendapat nomor handphone dari si customer, maksudnya dari si orang yang kita mau dating ini. Setelah itu kita masuk, kita follow up dia, kita tahu dia ini pekerjaannya apa, rumahnya di mana, dia punya asetnya apa, harus sampai sedetail itu. Dan kalaupun kita sudah tahu asetnya, kita harus tahu juga, dituntut untuk tahu berapa nilai aset itu kalau dijual. Jadi kalau customer ini udah memenuhi syarat yang seperti ini, maka itu jadi customer orang yang memang sudah dipilih untuk ditentukan untuk masuk dalam pembohongan mereka ini. Anda dikatakan berhasil menipu kalau apa? Kalau mereka berhasil masuk dalam kita punya kasih masuk uang lewat investasi yang kami lakukan seperti itu Pak. Investasi bodong. Iya, jatuhnya investasi bodong. Bisa diceritakan persisnya apa investasi bodong itu? Oke, jadi di investasi ini kita buatnya itu untuk cryptocurrency. Cryptocurrency. Iya, jadi kita mainnya itu untuk Bitcoin dengan Ethereum. Oke. Jadi waktu customer jadi kita tuh punya target itu paling lambat harus dapat customer itu paling lambat dalam kurun waktu 10 hari. Jadi customer itu udah harus memasukkan uang itu paling lambat 10 hari. Tapi kalau dalam 10 hari itu dia belum masuk, tapi masih bisa untuk kita kelola, Bisa diprospek. masih diprospek lagi, tidak jadi masalah. Tapi minimal customer itu sudah mau untuk buka demo account. Jadi kalau sampai dia sudah berhasil, terus dia masukin duit, itulah dikatakan saya berhasil. Dalam 10 hari tidak tertipu, tinggal. Iya, kita lepas. Kalau customer itu tetap kayak ada beberapa pertimbangan sih Pak, nanti itu yang kasih penentuannya itu leader. Karena kita selalu buat laporan. Jadi setiap hari itu ada laporan, mulai dari percakapan, prosesnya, itu semua laporannya ke leader. Oke, Anda berapa kali mengatakan leader? Bisa diceritakan struktur kerja Anda? Ya baik. Jadi karena di situ dari 4 gedung itu dalamnya itu semuanya sama, perusahaannya itu semua sama, maksudnya bergerak di bidang yang sama, tapi beda-beda pemimpinnya. Nah kebetulan pemimpin saya itu dua-duanya itu orang China. Iya, China Tiongkok. Terus yang di bawah mereka itu ada kita sebut leader. Jadi leader itu yang nanti membawahi kaki tangan itu seperti saya. Jadi nanti leader itu yang pimpin saya. Jadi semua laporan saya masuk di leader, baru dari leader masuk ke pos besar. Bos besar. Iya. Leader Anda orang Tiongkok. Leader saya kebetulan orang Malaysia. Orang Malaysia. Iya. Tapi di sana ada juga leader Indonesia. Ada juga leader Indonesia. Ada juga leader Indonesia. Jadi ini multinasional. Iya. Jadi yang direkrutnya dari berbagai negara. Ada dari Thailand, ada dari Laos. Dari China sendiri yang paling banyak ya Pak. Paling banyak China sendiri paling banyak. Dan itu rata-rata mereka gelap. China, Malaysia itu rata-rata gelap. Terus dari Rusia, Afrika, satu lagi tuh ada dari England juga ada. Dari England. England juga ada Pak.
jenjangnya pada level pekerja ini adalah leadernya. Iya, mulai dari leader. Dari berbagai negara. Dari juga. berbagai negara juga. Nah, bos besarnya Bos besarnya itu China, semua China. Tiongkok. Iya, semuanya China. Untuk bos besarnya semua China, nggak ada. Mereka tidak memberikan akses untuk orang luar. Oke. Anda pernah ketemu hanya dengan pekerja aja atau pernah ketemu dengan Bos besar. bos besar juga? Iya, Pernah ketemu. iya. Jadi kami itu untuk bos besar itu kami ketemu ya seperti biasa karena dia seperti kayak dalam 1 bulan itu dia harus adakan pertemuan. Jadi kita akan ketemu, kita bahas soal pekerjaan, soal aplikasi yang kita pakai, seperti itu. Sikap bos besar dan sikap leader kepada yang di bawahnya ini kasarkah atau biasa saja untuk ukuran kita? Jadi kalau tingkat kasarnya itu seperti ini Pak, ini yang menurut saya agak ekstrim ya. Maksudnya kalau secara saya pribadi belum sampai ke tahap itu, tapi untuk yang saya lihat mereka lakukan untuk orang lain itu memang sampai ke tahap yang kematian pun ada seperti itu Pak. Kematian pun ada. Jadi yang saya lihat itu 2 kali itu bagaimana cara mereka tuh menyetrum orang. Itu jadi leader itu memerintahkan. Dari atasan itu memberikan target untuk leader. Jadi kalau misalkan ternyata bawahannya itu seperti saya ini tidak mencapai apa yang sudah ditargetkan, ya leader akan membuat sebuah peraturan seperti itu. Disetrum. Yang saya lihat dengan mata saya itu disetrum, diinjak, disiksa sampai bergelan darah. Ada yang sampai kepalanya koyak, rusak. Itu depan mata. Kepalanya dikoyak karena apa? Pukul pakai yang panjang itu Pak, kayak rotan tapi bukan rotan, jadi kecambuk kuda gitu Pak. Iya. Dan itu disiksa tuh, itu di mereka tuh nggak ada mau peduli, mau nangis mau apa, berdarah-darah sampai disiksa depan semua orang. Depan umum. Semua orang ya. Dan nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani buat apa-apa. Jadi kita tuh diintimidasi itu parah, bener-bener diintimidasi. Itu yang saya lihat secara real ya Pak. Itu yang saya lihat secara real. Seperti itu. Itu yang diperlaku begitu, yang disetrum, disiksa itu, bahkan sampai dibunuh, itu karena apa kira-kira? Karena nggak mencapai target? Iya, ada yang tidak mencapai target, tapi ada juga yang berusaha lari. Yang berusaha lari? Kabur, ya, seperti saya. Tapi ketangkap. Kabur, ketangkap? Hilang. Ya. Ya, jadi untuk yang kasus yang kabur terus tertangkap, ini saya mendengar beritanya langsung dari leader saya yang orang Malaysia. Jadi dia bilang karena waktu itu ada 2 orang yang lari, orang Myanmar. Jadi waktu itu mereka lari ketangkap. Jadi Anda cerita, leader Anda mengatakan ada pengalaman orang Myanmar kabur. Ya, itu ada saya. Waktu mereka kabur itu ada saya. Apa yang terjadi sama Orang Myanmar itu. Ya, jadi mereka itu menurut leader ketangkap. Ya, ketangkap karena mereka posisi mungkin mereka masih bawa handphone dari perusahaan. Jadi perusahaan tahu mereka masih ada di dalam gedung, belum keluar. Nah, jadi ditangkap. Nah, terus saya tanya secara pribadi dengan leader, terus dia bilang, kamu kalau mau keluar dari sini cuma punya tiga cara. Terus dia bilang yang pertama, kamu bayar, kamu pulang, bayar. Ya, kalau untuk bayarnya ini, kalau masih di bawah 1 bulan, itu mereka minta 10.000 yuan. Ya, mereka walaupun di Laos, mereka pakai yuan, Pak. Oke, jadi 10.000 yuan. Itu hanya untuk dendanya saja, Pak. Itu hanya untuk dendanya. Sementara biaya makan dan biaya tinggal, kamu diwajibkan untuk bayar 9.000 untuk 1 bulan rumah. Ruangan yang kamu tempati itu, maksudnya gitu, Pak. Jadi 1 bulan, terus udah gitu 9.000 itu jadi udah 19.000 totalnya kan. Ditambah lagi dengan biaya kamu makan. Jadi 1 hari itu ada 4 kali makan. Nah, kami itu dikasih masing-masing kartu untuk makan saja. Tapi, nah ini untuk ketahuan, kalau sudah masuk dalam perusahaan itu tidak ada jalan untuk keluar, karena mereka tutup akses. Jadi cuman punya dia punya dua pintu saja
saja, pintu depan 2 saja yang bisa untuk akses keluar. Dengan kartu elektrik? Dengan kartu elektrik baik punya mereka, warnanya hijau. Jadi kalau punya kartu hijau kamu bisa keluar. Kalau nggak punya kartu hijau jangan mimpi untuk keluar. Jadi kayak di penjara ya? Jadi benar-benar kayak di penjara, Pak. Jadi kami tuh dikasih tempat tinggal itu ya benar-benar kayak di penjara. Kalau masalah makan, ini yang kita omongin ya, maksudnya mereka itu karena tidak mau dibilang bahwa mereka perdagangan manusia, maka dikasih fasilitas seperti ada makan cukup sama tempat tinggal. Tapi mereka tidak mengatakan kepada kami bahwa itu akan dihitung ketika kita mau pulang. Seperti itu, Pak. Terus itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ya kamu dapat customer dengan target. Nah, target ini pun tidak dibicarakan pertama kali dengan kami saat kami mau datang ataupun saat kami sudah datang. Nah, target ini mereka kasih untuk kami 350.000 US dollar. Kalau berhasil menipu sebanyak 350.000 dolar diizinkan untuk pulang. banyak banget. Iya, walaupun itu ada dramanya nanti, karena saya udah lihat di teman saya yang bisa pulang. Terus yang ketiga itu ya kabur. Nah, orang Myanmar ini dia menggunakan cara yang ketiga, kabur. Karena untuk cara pertama dan yang kedua dia nggak sanggup. Dia sudah 3 bulan di situ. Dan batas untuk penentuannya itu paling cepat 3 bulan, paling lambat 6 bulan. Jadi kalau dalam bulan ini ternyata kamu tidak bisa, berarti itu mereka punya 2 option. Option pertama ya, kamu akan dikirimkan ke luar negeri atau ke negara lain. Bukan dikirimkan ya, dijual ke negara lain atau ke perusahaan yang sama, ke negara lain juga masih dengan jenis pekerjaan yang sama. Cuman kalau negara lain kan jatuhnya kayak Dubai, Myanmar, Filipina seperti itu. Atau kamu pertama kali akan ditawarkan untuk perusahaan-perusahaan yang masih dalam lingkup situ. Dalam 4 gedung besar itu ada banyak sekali perusahaan. Semua bergerak di bidang yang sama. Penipuan Semua. Jadi kamu kan ditawarkan di situ dulu. Tapi kalau misalkan dari sana mereka lihat kamu tidak dibutuhkan, maka kamu akan dilempar untuk ke luar negeri. Nah, kalau untuk yang udah dilempar-lempar, saya udah ketemu dengan beberapa orang yang memang hasil dari dijual dari Dubai dan dijual dari Kamboja. Itu saya sudah ketemu dan itu pun orang Indonesia. Mereka orang Indonesia. Jadi mereka dikirim kerjanya ke Dubai, sampai di Dubai tidak sanggup, mereka dijual ke Laos. Dan yang ini pun di Kamboja tidak bisa dijual ke Laos. Itu kalau masih laku. Ini menurut yang dari pemaparan leader saya. Kalau tidak laku, mereka punya cara yang sendiri karena kamu itu dibeli, dia bilang gitu. Jadi kayak budak ya? Jadi kamu tuh dibeli. Jadi kalau misalkan kamu ternyata tidak laku di mana-mana, kamu dibunuh. Dibunuh? Iya, Pak. Itu dibunuh. Nah, ini yang saya mau kasih tegaskan buat teman-teman sekalian kalau yang mau pergi mikir-mikir. Karena gini, Pak, dibunuhnya itu mereka kalau sudah bunuh, otomatis mereka akan jual organ kamu yang penting. Itu akan masuk pasar gelap. Jadi mereka punya orang khusus untuk itu, ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Kayak divisi yang Iya, itu ada. Dan itu salah satu orang yang saya sudah ketemu. Jadi yang penting mendatangkan duit ya? Iya. Jadi karena dia bilang gini, kamu itu dibeli, bukan kamu tuh gratis. Jadi ketika kalau kamu mau pergi dan atau kamu nggak bisa digunakan di sini ataupun di luar, ngapain? Kamu udah merugikan mereka, bunuh. Kayak orang 2 Myanmar yang kabur? Iya, tiba-tiba hilang. Seperti itu. Jadi dia bilang seperti itu, Pak. Kalau sampai sudah nggak ada berita, jangan harap itu kamu udah dibawa ke dia punya tempat yang memang bakal dibunuh. Nanti kamu ginjalnya diambil, organ dalamnya bakal diambil, mana yang bisa menghasilkan untuk mereka, itu yang akan mereka jual. Yang tidak masuk sakit, yang tidak terdampak dengan penyakit atau seperti itulah. Itu dari pemaparan leader ya. Ini dia udah hampir 8 tahun kerja dengan mereka. Anda mengatakan tadi orang Myanmar itu lari ketahuan karena bawa handphone perusahaan. Fasilitas apa sih yang dikasih sama perusahaan? Oke, fasilitas itu kalau untuk tempat tinggal itu ya ada, tempat tinggal makan itu ada, terus handphone. Jadi untuk bidang pekerjaan ini kita masing-masing diberikan, kalau untuk yang baru masuk dikasih 3 handphone dan itu semuanya iPhone.
Apple. Apple. Itu iPhone 7 sama iPhone 6. Jadi fungsinya itu apa? Karena mereka cepat aksesnya itu kalau dengan iPhone ini. Nah, terus kalau yang lainnya itu dikasih ada yang sampai 20 karena tuntutan untuk cari banyak customer. Jadi masing-masing handphone itu ada tiga aplikasi untuk dating online, dan tiga-tiganya itu harus digunakan untuk perbanyak masuk customer, tapi yang di follow up cuma menggunakan 1 atau 2 handphone saja. Seperti saya, follow customer cuma menggunakan 1 handphone, tapi untuk mencari customer saya menggunakan 2 handphone. Oke. Dengan handphone itu Anda bisa berhubungan dengan keluarga di Indonesia? Tidak. Jadi kami tidak dikasih akses, sama sekali tidak dikasih akses. Kalaupun kami dibolehkan untuk menghubungi keluarga, itu semua dalam jangkauannya mereka. Dalam artian, dengan perjanjian tidak boleh ada apapun yang bersangkutan paut kita bicarakan tentang pekerjaan. Jadi ada beberapa yang sudah kena, dia membahas pekerjaan dengan keluarga, dan itu mendapat sanksi. Sanksinya itu di skip. Maksudnya tidak ditampilkan untuk kita. Dia disanksinya seperti apa tidak dikasih tahu ke kita. Untuk yang khusus ini, cuman dari leader bilang, ya udah kalau kamu udah ngelihat orangnya ya udah. Jadi seperti itu, jadi sesuatu yang biasa gitu. Karena sudah selalu terjadi seperti itu, jadi ya dia menanggapinya kalau kamu udah tidak melihat orangnya lagi ya udah. Artinya orang Mati. Iya. Sudah dibunuh. Seperti itu. dengan keluarga Anda boleh video call atau Saya untuk keluarga saya selalunya tuh lewat Facebook. Facebook? Iya, saya tidak menggunakan WhatsApp karena WhatsApp saya semua didikte, jadi nggak bisa akses. Bahkan kalau video call pun mereka tahu apa yang saya bicarakan. Jadi saya tidak menggunakan WhatsApp, saya tidak menggunakan kalau handphone pribadi itu dikasih, tapi dalam pantauan. Jadi kita misalkan dalam satu kamar kita bertujuh, minimal maksimal 8, tapi kita sama sekali nggak tahu siapa yang jadi mata-mata. Oh, oke. Seperti itu, Pak. Jadi kita saling mencurigai satu dengan yang lain. Nah, saya melakukan video call ataupun face call dengan keluarga, tapi bukan dengan mama papa, saya cuma dengan kakak. Jadi saya hanya berbicara sebatas yang bisa saja. Apa yang Anda katakan kepada Saya cuma bilang, di sini saya bekerja, pekerjaan saya ikut pekerjaan untuk komputer, karena basic saya memang desain dan keluarga tahu pekerjaan saya memang desain, maksudnya untuk multimedia, jadi mereka mempercaya gitu kepada saya untuk pekerjaan saya gitu Pak. Jadi tidak ada banyak bertanya, cuman mereka sempat bertanya kenapa pekerjaannya itu harus tengah malam dimulai. Oke, apa yang Anda katakan? Ya, saya bilang karena perusahaan ini bergeraknya itu ngikutin jam kerjanya Amerika, jadi saya di start kerja mulai 11.30 malam. Jadi ya karena keluarga saya juga orang awam, jadi ya dia percaya aja gitu Pak. Selama Anda bekerja, Anda berhasil menipu orang? Tidak. Tidak. Sebenarnya bisa Pak, sebenarnya bisa. Cuman saya tidak mengambil kesempatan itu. Sampai Anda kabur? Sampai saya kabur. Bagaimana Anda bisa kabur? Jadi prosesnya itu waktu itu sebelumnya ada beberapa teman saya yang harus membuat visa ke Thailand, dan mereka kembali dan mereka bercerita bahwa ketika mereka sampai di Thailand itu tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan. Jadi dari situ pikiran saya pun keluar kayak, berarti ini ada kesempatan untuk saya lari. Itu saat itu Pak. Jadi pas waktu saya dipanggil untuk bagian giliran saya untuk dipanggil pergi ke Thailand untuk cop visa, cop paspor di Thailand, saya ambil kesempatan itu untuk lari. Jadi untungnya waktu itu memang saya bawa handphone dari perusahaan juga. Jadi saya punya akses untuk menghubungi beberapa teman saya yang bisa menolong saya. Karena gini, kita di sana itu nggak dikasih uang Pak. Nggak dikasih, ya. Kalau untuk kasus saya ya, sama sekali nggak dikasih uang. Terus saya nggak tahu kalau ada beberapa yang udah dikasih setelah 2 bulan kerja. Ada beberapa yang udah dikasih, tapi kata mereka itu juga tidak sesuai dengan perjanjiannya, ataupun itu juga sudah didesak apa segala macam. Itu saya nggak tahu. Tapi kalau untuk kasus saya memang sama sekali tidak ada dikasih, sama sekali tidak dikasih uang seperti itu. Anda kabur setelah berapa lama kerja? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Selama 3 bulan. Dan itu Anda pernah dibayar? Tidak. Tidak. Tidak pernah dibayar. Tidak bayar. Nah, persisnya Anda kabur itu ketika dibawa untuk cap Cap Thailand.
Cap Thailand. Iya. Anda sendiri pada saat itu? Kami berlima sebenarnya, Pak. Tentu Anda diantar kan? Kami diantar tidak sampai di Thailand. Nah, ini masalahnya karena mereka ini adalah orang gelap juga. Istilahnya yang ngantar-ngantar kami ini, mereka tuh orang gelap. Jadi mereka tuh tidak punya akses untuk masuk Thailand. Oke. Jadi mereka hanya sampai di perbatasan Thailand dengan Laos. Jadi yang misalkan dengan sungai itu aja. Nah, jadi nggak ada. Cuman saya takut karena ada beberapa di situ yang masuk kategori orang-orangnya perusahaan orang Thailand ya. Iya, Petugas iya. Jadi kita tidak bisa menerka bahwa yang mana satu gitu, mana satu yang orangnya mereka. Nah, cuman dalam proses saya lari, ya saya nggak tahu, mungkin itu keberuntungan saya. Saya ngobrol dengan orang supir taksi ini, posisi waktu saya tidak ada uang, Pak, sama sekali tidak ada uang. Jadi saya ngobrol dengan supir taksi, terus dia mengerti keadaan saya. Terus saya bilang ke dia nanti duitnya ditransfer ke dia. Jadi teman saya yang di Malaysia, dia transfer uang karena itu jumlahnya itu harus 1.200 baht dari Chiang Rai pergi ke airport. Nah, saya pilih airport untuk saya aman. Nah, jadi teman saya kirim uang dan untuk bayar taksi. Terus saya sampai di airport, ternyata sampai di airport saya sudah ditunggu. Oh, Saya sudah diikutin. Jadi ada orangnya mereka di airport yang udah tunggu. bagaimana Anda bisa tahu? Satu, karena teman saya yang bersama-sama dengan saya, salah satu dari mereka itu memang sudah diizinkan untuk pulang, orang Indonesia juga. Nah, dia itu berhasil membawa customer sebanyak 640.000 US dollar. Wow. Itu yang berhasil dia tipu. Sorry lah, saya bilang seperti ini, tapi itu realnya, Pak. Jadi dia berhasil, makanya mereka mengizinkan dia untuk pulang. Itu pun ada banyak drama macam seperti itu saya tadi bilang, Pak. Mereka izinkan pulang, tapi akan ada banyak drama lagi yang mereka buat yang sebenarnya tuh nggak mau kamu tuh pulang, gitu. Nah, ini dia diizinkan pulang dengan ada alasan keluarga yang dia bawa, jadinya mereka kasih izin pulang. Terus dia lihat saya, dia langsung bilang sembunyi, dia bilang gitu. Karena mereka udah langsung kontak dia. Jadi mereka minta nomor handphone, karena di sana itu kalau kamu sudah keluar dari mereka, itu kamu udah nggak punya akses lagi dengan perusahaan, ditutup. Putus ya? Iya, diputus. Tapi karena sayanya kabur, jadi mereka minta nomor handphonenya dia, nomor handphone pribadinya dari beberapa teman yang ada di sana. Nah, jadi dibilangnya gitu. Jadi udah langsung dibilang kamu sembunyi, dia bilang gitu. Ada orang bos, dia bilang. Ada orang bos, dan saya tuh lihat ada baju merah, dan salah satunya tuh saya kenal karena waktu saya datang Dia yang dia yang ambil. Oke. Nah, salah satunya tuh seperti itu, Pak. Terus saya sembunyi, saya minta perlindungan sama ada di konter yang jual-jual SIM card itu. Saya kasih tunjuk dalam bahasa Thailandnya, translate-nya. Saya bilang ke dia, please tolong saya pengen sembunyi, posisi saya kayak gini. Karena dia bilang oke, terus saya sembunyi di situ, di dalam konternya dia. berapa lama Anda sembunyi di Di bawah. Saya di situ sampai mau penerbangan jam 8 malam. Wow. Jadi sudah mau penerbangan. Nah, Belum punya tiket pada saat itu ya? belum ada, Pak, sama sekali nggak ada, sama sekali tidak ada. Teman saya di Malaysia ini juga udah kepepet, udah nggak tahu mau gimana, karena posisi waktu itu uang kami tuh, uang dia juga tidak ada, karena dia saja gitu teman saya yang bisa saya ajak untuk berbicara soal masalah ini. Akhirnya teman saya yang Indonesia inilah yang dia berbaik hati gitu lah. Dia bilang, kamu kalau di sini terus kamu akan ditangkap, dia bilang gitu, karena mereka tutup. Yang di Chiang Rai itu kan pasti tutup, Pak. Nggak mungkin saya ditinggalin di situ, di dalam situ kan. Jadi dia bilang, udah, dia tiket, saya beli. Jadi dia beli saya tiket, tapi dia bilang, dia cuma bisa tolong saya sampai di Bangkok. Pada saat itu, Pak. Jadi saya bilang, oke, yang mana aja yang penting saya safe. Saat itu saya bilang seperti itu. Terus akhirnya saya dengan dia jam 8 malam penerbangan, saya masih sembunyi itu. Sampai dia kasih tiket, dia bilang jalan. Kita pergi jam 8 berangkat ke Bangkok. Sampai Bangkok dia balik ke Indonesia, dia bilang please kamu jangan komunikasi dengan mereka di sana karena mereka udah ketakutan. Karena mereka diintimidasi dari pihak perusahaan sana.
Ya, dia bilang seperti itu. Ini mereka udah ketakutan, mereka diintimidasi, saya juga diintimidasi karena mereka bilang kalau saya tidak balik, teman-teman kita yang akan dapat masalah. Akhirnya dia bilang kayaknya saya akan balik. Dia bilang seperti itu karena tadinya dia mau langsung pergi, nggak balik lagi. Cuman karena masalah ini teman-teman diintimidasi, dia bilang kalau kamu balik posisi kamu nggak aman, kalau saya balik posisi saya masih aman. Dia bilang seperti itu karena saya dipulangkan, bukan saya melarikan diri. Jadi dia sukarela balik lagi? Iya, saya tidak tahu dia berhasil balik atau dia nggak balik, saya nggak tahu. Oke. Pokoknya kami putus komunikasi, dia nggak mau komunikasi dengan saya lagi gitu Pak. Oke. Jadi untuk keselamatan masing-masing? Iya, Putus. komunikasi habis di situ Pak. Iya. Terus saya tinggal di Bangkok sampai teman saya yang di Malaysia bilang kita tidak punya uang untuk saat itu. Jadi dia bilang kamu mau tidak kamu tinggal di keluarga saya di Hat Yai. Jadi dia memberikan saya akses untuk ke Hat Yai. Dia bilang tiket saat ini kalau mau beli pun mahal dan kamu di sana tidak ada pakaian, tidak ada apa-apa untuk kamu hidup di sana. Jadi kalau kamu mau saya punya keluarga di Hat Yai, kamu bisa pergi sama mereka gitu. Jadinya dikirimlah saya ke Hat Yai. Berapa lama Anda di Bangkok sebelum? Kerja. 1 hari Pak, 1 hari saya tidur di bandara. Jadi langsung dari Bangkok langsung ke Hajat karena teman Anda tidak bisa mendukung Iya, secara keuangan adanya keluarga di Hajat. di Hat Yai. Jadi Hajat kemudian sampailah di sini. Iya, sampai ketemu Bapak. Nah, saya ingin dapat cerita Anda yang banyak menolong Anda ini teman Anda di Malaysia. Iya, teman saya di Malaysia. Bagaimana Anda bisa punya teman di Malaysia? Apakah orang Malaysia ini pernah kerja di Tidak. juga atau Tidak. Jadi saya tuh 2017 saya sempat kerja di Malaysia Pak. 2017? Iya, dan kebetulan karena waktu itu saya di perusahaan itu saya didesak untuk harus punya customer yang open account saja karena sudah 2 bulan di situ. Dan saya masih belum membiarkan, maksudnya saya belum mau untuk orang kasih masuk uang seperti itu. Jadi teman saya ini, saya suruh dia menyamar untuk jadi customer saya. Oh, oke. Ya, jadi saya jadinya nomornya handphonenya dia saya bawa masuk untuk dalam list klien saya. Padahal dia itu ada di Malaysia. Yang penting untuk buka account saja gitu Pak. Jadi waktu itu dia lah yang jadi customer saya. Gitu. Oke. Jadi teman Anda ini pura-pura menjadi orang yang berhasil Anda tipu Iya. buka account. Iya, gitu Pak. Dah, jadi dia yang tolong saya untuk sampai ke sini. Terus ada juga untuk setelah saya tinggal di sini untuk tiket saya waktu itu ada customer juga. Itu bekas customer saya lah, bukan bekas lah. Istilahnya itu awalnya memang customer, tapi kita bangun komunikasi baik dan akhirnya dia tolong saya memberitahukan soal penipuan ini dan saya juga mengingatkan untuk sebagian besar customer saya yang sudah saya komunikasi, udah video dan segala macam, saya bilang ke mereka pekerjaan yang saya lakukan dalam perkenalan dengan kalian itu palsu dan saya menunjukkan kepada mereka semua bukti tentang perusahaan ini, pekerjaan ini, dan mereka juga mengapresiasi kalau saya berani berkata jujur dan saya bilang selama ini saya tidak membiarkan kalian masukkan uang, jadi saya berani. Saya mengatakan seperti itu dan akhirnya ada 2 orang yang mau tolong saya dari sekian banyak customer itu Pak. Jadi yang satu kirim $200 hari itu, tapi untuk tiket saya saja. Jadi selama Anda menipu ini Anda menggunakan identitas palsu semua ya? Iya, semua palsu. Semuanya palsu Pak. Tapi setelah kita ngobrol, saya udah kasih tahu yang sebenarnya, saya ungkapkan saya siapa. Real name saya semua saya kasih. Seperti itu. Jadi selama 3 bulan Anda kerja Anda tidak pernah mendapatkan bayaran? Tidak ada Pak. Kalau ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang Indonesia mengenai penipuan perdagangan manusia, berkedok cari pekerjaan di luar negeri, apa yang Anda ingin sampaikan? Buat teman-teman atau buat siapapun lah yang memang butuhkan pekerjaan, satu, jangan langsung cepat-cepat tergiur dengan gaji ya, terus diiming-imingin nanti
dikasih bayaran segala macam, makan apa semua ditanggung, itu semuanya berkedok penipuan. Karena saya sudah mengalami, jadi jangan sampai kalian juga ikut mengalami hal yang sama, karena itu taruhannya bukan biasa lagi ya, taruhannya nyawa. Nyawa, betul nyawa. Kamu berhasil keluar, kamu hidup, nggak berhasil keluar, mati. Karena kamu sudah berhasil untuk, kamu sudah mencoba untuk lari gitu. Jadi jangan sampai, karena saya berani bicara karena saya melihat dan mengalami, jadi jangan sampai kalian juga hal yang sama terjadi. Oh iya, saya lupa Pak, salah satunya yang untuk orang Indonesia, saya nggak tahu ya benar atau tidak, keluarganya udah ketemu atau enggak, saya tidak tahu, tapi menurut saya ini hilang, dan leader saya juga, dia berspekulasi bahwa orangnya yang saya sempat cerita bahwa mati di Thailand, di hotel, tapi ternyata dari kedutaan pun tidak ada berita. Berarti orangnya hilang. Dibunuh. Seperti itu, karena memang udah tidak digunakan. Jadi saya tidak tahu, ini juga perhatiannya buat teman-teman, kalau ada keluarga yang bilang mau ke Thailand, atau mau ke Dubai, ke Kamboja, ke Myanmar, atau Laos, mereka nggak akan bilang Laos sih, setahu saya Pak. Mereka nggak akan bilang Laos, bilangnya Thailand, kalau nggak Thailand, Kamboja, Dubai. Nah, jangan mau seperti itu, jangan mau, karena kalau kalian masuk berarti kalian bersiap mati di sini. Menyerahkan nyawa, kasar seperti itu. Jadi jangan sampai, kalaupun mau kerja di Indonesia, mau kerja di luar negeri, please datangin bagian yang memang dikhususkan untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri resmi dari negara kita. Demikian wawancara kita dengan warga negara Indonesia yang pernah menjadi korban perdagangan manusia di Laos dan Thailand ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua dan tidak ada lagi korban-korban serupa di masa mendatang. Demikian, terima kasih.